Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yayang Saputri dengan NPM A1I022030. Saya dari kelas 3B Prodi PG PAUD Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran di PAUD. Dan judul yang akan saya jelaskan yaitu implementasi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kejadian saling memahami apa yang dimaksud dalam si pemberi pesan dan penerima pesan. Cara berkomunikasi dikatakan menjadi komunikasi yang efektif ketika proses yang dilakukan memiliki dampak perubahan pada sisi positif dan memberi kemajuan perkembangannya, khususnya pada anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memberikan sebuah kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara penerima informasi dan pemberi informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi itu lebih jelas dan lengkap, maka dapat dimengerti dan dipahami oleh si penerima pesan dengan baik, serta informasi yang akan diterima oleh komunikan itu lebih jelas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu berkomunikasi kepada anak secara keseluruhan atau tidak dibeda-bedakan. Karena proses dukungan atau pemberian informasi atau pemberian media pembelajaran sering guru itu terdapat membeda-bedakan anak. Jadi si anak itu berpikir kalau dia itu dibeda-bedakan antara teman-temannya. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat tanya dalam memulai berkomunikasi. Menggunakan kalimat tanya dalam memulai komunikasi adalah sebuah kegiatan atau awal pembukaan pembelajaran di kelas agar anak dapat menangkap dan menerima sesuai dengan apa yang si anak inginkan. Nah, yang ketiga, mendengarkan ketika ada yang berbicara. Dengan itu, proses jalannya komunikasi efektif yaitu mendengarkan ketika ada yang sedang berbicara. Sama halnya dengan mendengarkan penuh perhatian dapat dilihat ketika anak ataupun guru yang sedang berbicara membiarkan sampai selesai ketika anak sedang bercerita. Nah, teman-teman, anak itu senang sekali dengan bercerita dan berbicara. Nah, disitulah kita tidak boleh memotong ketika anak sedang bercerita, berbicara, melakukan sesuatu, itu kita tidak boleh memotongnya. Seringkali terjadi, kita itu sering memotong pembicaraan, sering memotong komunikasi anak, itu tidak baik ya. Terakhir yaitu yang kelima, berbicara dengan pandangan yang sejajar. Anak dan guru yang sedang berbicara ataupun yang sedang berkomunikasi kepada sesama temannya, kepada sesama guru ataupun anak dan guru itu pandangannya harus sejajar atau melingkar. Sering di PAUD itu anak-anak yang sedang berbicara, berkomunikasi itu melingkar dengan teman-temannya, melihat pandangan secara sejajar kepada teman-temannya. Hal itu adalah implementasi komunikasi efektif yang diajarkan dalam pembelajaran di PAUD atau anak usia dini. Baiklah teman-teman, di sini dalam implementasi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini, saya akan menjelaskan tentang penerapan perilaku atau 5S. Salam, sopan, santun, sapa, dan senyum. Nah, di sini yang pertama yaitu salam. Salam yang dimana anak itu harus menghormati orang yang lebih tua dan teman-teman sebayanya. Yang kedua yaitu sopan. Nah, di mana anak itu harus meminta izin kepada temannya ataupun guru untuk meminjam barang, meminta sesuatu. Jadi anak-anak itu harus meminta izin seperti itu.
terlebih dahulu supaya penerapan perilaku sopannya itu ada di dirinya. Yang ketiga yaitu santun, yang dimana anak yang pintar berkomunikasi dengan baik kepada teman-temannya, orang-orang yang baru dikenalnya, dan orang-orang yang terdekatnya. Yang keempat yaitu senyum. Senyum, anak itu tersenyum kepada orang lain, tersenyum kepada teman-temannya, tersenyum kepada gurunya. Jadi anak yang bertemu dengan seseorang itu anak diajarkan untuk senyum. Yang kelima yaitu sapa. Sapa, ajarkan anak untuk menyapa orang yang dia kenal ataupun yang belum dia kenal. Karena sapa adalah penerapan perilaku pada anak. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya tentang implementasi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.